Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Vidi Pratiwi Mahangkung. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, tepatnya di jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya dari kelas ADP 1 semester 5. Saat ini untuk melengkapi tugas akhir dalam mata kuliah otomatisasi perkantoran, saat ini saya akan membuat video mengenai penjelasan langkah-langkah bagaimana mendesain PowerPoint presentasi yang menarik dengan menampilkan background, kemudian menampilkan gambar dan animasi serta story. Kita langsung saja dalam videonya. Saat ini kita masuk dalam aplikasi PowerPoint. Bisa teman-teman lihat di sini sudah tersedia. Ini adalah tampilan pertama dalam ketika teman-teman masuk dalam aplikasi PowerPoint. Nah, kemudian kita pilih black presentation. Kemudian setelah itu ini ada banyak tampilan yang telah tersedia dalam aplikasi PowerPoint. Seperti ini contohnya, pertama ada file, kita klik file. Kemudian di sini ada berbagai pilihan atau menu-menu yang dapat kita pakai juga. Kemudian ada menu home. Ini bisa kita lihat ada insert, draw, design, dan seterusnya. Ini semua dapat kita gunakan dalam mengoperasikan aplikasi PowerPoint. Nah, ini tampilan pertama jika kita akan mengedit PowerPoint. Di sini ada di sebelah kiri saya ini adalah template-template yang telah tersedia. Bisa kita desain. Nah, di sini click to end title ini bisa kita ketik dengan contohnya misalnya kita ketik judul, misalnya contohnya membuat desain pembelajaran inovatif. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di bawahnya ini ada click to end subtitle, ini bisa kita ketik dengan nama atau misalnya presentasinya dalam bentuk kelompok, boleh juga kita tulis seperti itu. Misalnya nama saya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini masih dalam bentuk pertama ketika kita belum mengedit atau menambahkan background. Nah, bisa saya tunjukkan bagaimana cara untuk menambahkan backgroundnya. Di sini boleh kita lihat di desain sini banyak sekali tampilan format background yang boleh kita pilih. Contohnya seperti ini. Ini masih dalam bentuk belum didesain. Kemudian di sini bisa langsung jadi seperti ini. Bisa ini. Banyak sekali pilihan dari background yang telah tersedia dalam PowerPoint. Jika teman-teman ingin mempercepat dalam mendesain PowerPoint, bisa teman-teman pilih di sini banyak sekali pilihan. Kemudian saya akan menunjukkan juga bagaimana ketika kita mengeditnya secara sendiri. Maksud saya yaitu tidak pilih dari desain yang telah tersedia dalam aplikasi PowerPoint. Nah, contohnya seperti ini. Dalam komputer kita di kursor kita klik kanan, kemudian di sini ada banyak menu yang telah tersedia, ada layout, reset slide, kemudian kita pilih format background.
Nah, kita ketik format background. Di sini kita klik color, kita klik. Nah, di sini maka akan ditampilkan banyak sekali warna yang kita inginkan. Tinggal kita menyesuaikan dengan kemauan atau kebutuhan kita. Misalnya seperti ini. Nah, langsung jadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan slide baru. Misalnya ada beberapa slide yang ingin kita tampilkan, kita boleh tambahkan slide baru dengan caranya kita klik menu home, kita klik. Nah, kemudian kita pilih new slide, klik menu home, kemudian kita klik new slide. Nah, maka otomatis slide-nya sudah bisa ditambahkan langsung. Nah, seperti ini. Bisa juga kita menggunakan cara yang lain, misalnya kita klik menu desain. Mohon maaf, kita klik menu insert. Nah, dari menu insert di sini kita klik di sebelah kiri, pojok kiri ini ada new slide. Kita boleh pilih. Nah, kemudian setelah slide-nya sudah ditambahkan, kita boleh langsung pilih juga background yang disesuaikan saja dengan background yang telah kita tampilkan di atas. Misalnya seperti ini. Kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Kita klik, kemudian maka secara otomatis dia sudah bisa ditambahkan backgroundnya. Nah, kemudian setelah itu ketika kita sudah tambahkan background yang boleh kita ketik juga, saya akan menunjukkan bagaimana jika kita ingin menghilangkan kotak yang telah kita tambahkan seperti ini. Ini kan secara otomatis telah ditambahkan. Nah, ini cara untuk menghilangkan. Misalnya teman-teman ingin membuat desain yang lain seperti ini, kita klik menu home, kemudian layout. Kita klik menu home, kemudian layout seperti ini. Maka banyak sekali tampilan yang boleh kita gunakan. Misalnya ini tampilan yang kedua. Kemudian kita akan rubah ke tampilan ini. Bisa juga ini. Bisa juga seperti ini, black. Nah, setelah itu, setelah kita sudah melihat bagaimana kita bisa menambahkan atau menghilangkan garis-garisnya seperti ini contohnya. Nah, kemudian teman-teman jika teman-teman ingin membuat desain yang beragam, contohnya seperti ini yang saya akan perlihatkan. Misalnya kita klik rangka mengembangkan pembelajaran inovatif seperti ini. Kemudian teman-teman ingin membuat desain yang beragam, contohnya seperti struktur atau lain sebagainya, boleh kita tambahkan juga di dalam slide. Nah, contohnya kita klik dulu seperti ini, pahami tujuan pembelajaran. Kedua itu ada gunakan teknologi.
gunakan teknologi, kemudian aktifkan kolaborasi. Kemudian personalisasi pembelajaran. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah tambahkan seperti ini, kita boleh desain secara beragam. Misalnya kita klik menu home, kemudian di menu paragraf sini di pojok kiri paling bawah itu boleh kita klik, contohnya seperti ini. Nah, maka secara otomatis dia akan ditampilkan seperti ini. Bisa langsung teman-teman pilih yang mana yang menjadi kesesuaian antara pembelajaran yang teman-teman gunakan dan kemauan juga dari teman-teman. Boleh langsung teman-teman lihat dan sesuaikan seperti itu. Nah, jika di menu sini teman-teman rasa belum ada yang cocok nih, bagaimana teman-teman bisa tambahkan atau melihat yang mana teman-teman inginkan. Contoh misalnya teman-teman klik dulu yang paling bawah more smart art ini, kemudian teman-teman klik. Nah, di sini bisa langsung teman-teman pilih yang mana yang akan menjadi yang sesuai dengan pembelajaran yang teman-teman buat. Misalnya ini, karena ini adalah langkah-langkah, maka saya akan gunakan proses ini yang di bawah, kemudian klik yang mana teman-teman inginkan. Misalnya saya klik seperti ini. Sesudah kita dapat yang kita inginkan, kita klik kemudian kita oke. Nah, maka secara otomatis dia akan berubah seperti ini. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga teman-teman pilih yang lain yang sesuai juga dengan kemauan dari teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan atau kemauan dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan slide. Selanjutnya kita pilih lagi format background seperti ini. Kita pilih format background. Kita pilih format background. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita akan menambahkan gambar. Misalnya teman-teman ingin menambahkan gambar, kita boleh, jika sebaiknya agar terlihat rapi, kita hilangkan dulu kotak-kotak ini yang bisa dituliskan atau diketik pembahasan. Kita hilangkan dulu agar supaya gambar yang akan kita masukkan itu terlihat rapi atau jelas. Contohnya seperti ini, kita klik home, kemudian layout, kita pilih black. Seperti ini. Maka jika kita mengetik seperti ini, secara otomatis tidak akan terketik karena kolom yang tadi telah kita hilangkan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah
seperti itu, kita akan menambahkan gambar dalam PowerPoint yang kita telah gunakan. Misalnya kita gunakan gambar yang menarik. Kita langsung pilih menu insert. Kemudian dari menu insert sini kita pilih menu pictures. Ini Disney. Kemudian kita cari mana gambar yang telah kita siapkan. Seperti itu. Kita pilih gambar yang telah kita persiapkan. Jika sudah terpilih, kita klik kemudian open juga di pojok yang bawah. Kemudian bisa juga kita gunakan cara agar lebih mudah kita temui. Kita gunakan cara seperti ini. Kita lihat dulu di mana kita telah simpan gambar yang akan kita tambahkan. Kita klik ini, kemudian gambar yang telah kita siapkan, kita klik. Bisa kita langsung pindahkan dengan cara Ctrl C. Bisa juga kita tambahkan seperti ini. Kita klik kursor, klik kiri, kemudian kita tahan dan kita langsung tambahkan di dalam PowerPoint seperti ini. Lepas. Misalnya seperti ini. Kemudian jika kita ingin menghilangkan gambar yang tidak kita butuhkan dalam gambar ini yang telah kita tambahkan, kita boleh langsung hilangkan di sini. Atau misalnya kita crop, kita langsung bisa tambahkan seperti ini. Kita klik kemudian Ctrl C bisa. Nah, misalnya seperti gambar yang telah saya tambahkan ini, kita bisa juga langsung atur kesesuaiannya. Nah, kemudian jika kita ingin mengetik sesuatu di dalam slide ini tanpa kita akan tambahkan kolom yang boleh kita mengetik di layout di sini, kita bisa juga tambahkan secara cepat seperti ini. Kita klik menu home, kemudian di sebelah sini, nah banyak sekali pilihan yang boleh kita tambahkan juga di dalam slide. Jika kita ingin menambahkan mengetik sesuatu, kita bisa pilih yang paling atas text box ini, kita klik, kemudian kita buat di sini apa yang ingin kita tambahkan. Misalnya seperti ini saya tambahkan
terima kasih. Seperti ini kita atur saja. Seperti ini kita atur. Di sini boleh kita pilih huruf mana yang akan kita gunakan. Di sini juga kesesuaian besar kecilnya huruf yang boleh kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita sesuaikan saja. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menambahkan animasi di dalam slide atau PowerPoint yang akan kita presentasikan. Misalnya kita ingin menambahkan animasi agar terlihat lebih menarik. Contohnya seperti ini. Kita klik dulu mana yang akan kita tambahkan animasinya. Misalnya di sini saya akan tambahkan animasi seperti ini. Kita klik dulu mana yang akan kita tambahkan animasi. Kita buat animasi di dalamnya. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini, saya klik. Nah, kemudian di dalam kolom-kolom di sini kita boleh pilih menu animasi seperti ini. Nah, di sini banyak sekali tersedia animasi-animasi yang boleh kita gunakan. Banyak sekali, nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan kemauan dari teman-teman, atau mana yang lebih menarik yang terlihat oleh teman-teman itu bisa teman-teman gunakan. Contohnya seperti ini saya gunakan. Nah, maka akan terlihat. Kita boleh klik di sini di sebelah kiri pojok kiri sini, kita boleh klik. Kita boleh langsung lihat durasinya seperti apa. Kemudian bagaimana kita mengatur waktu animasi ini bergerak, bagaimana kita mengatur, dan bagaimana jika kita ingin membuat animasi itu, jika kita klik bagaimana kita klik kemudian animasi atau animasi yang telah kita tambahkan dalam slide itu langsung bergerak, kita juga bisa mengaturnya seperti ini. Contoh di start sini kita boleh ganti on clicknya, kita ganti with present. Nah, di dalam with present ini jika kita memilih with present, maka secara langsung dia akan timbul. Misalnya kita pindah slide baru, maka di saat kita presentasi dan memindah slide ke slide selanjutnya, animasinya langsung muncul seperti itu. Kemudian di sini kita boleh gunakan juga animasi seperti itu. Kita sesuaikan saja dengan yang telah kita buat di atas. Kemudian kita pilih sini, itu kita boleh langsung coba seperti itu. Maka akan sesuai penempatan masuk dan bagaimana slide ini berjalan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita pindah di slide baru seperti ini. Kita klik, kemudian kita pilih animasi yang ingin kita tambahkan. Misalnya animasi yang kita ingin tambahkan itu animasi yang bergerak atau menarik dilihat oleh para penerima materi, misalnya seperti ini contohnya. Kemudian kita buat juga di bawah sini, kita buat juga animasinya seperti yang telah kita buat di atas seperti ini. Nah, namun kita akan buat animasinya seperti yang telah kita buat di atas seperti ini. Kemudian kita buat juga di bawah di sini seperti ini. Kita ingin ketika kita pindah slide, animasinya langsung berjalan. Yang kita pilih start, kemudian with present di bawah seperti itu. Kemudian di sini juga kita buat seperti itu, start dan klik ini kita ganti. Kita boleh langsung lihat
Nah, seperti ini. Nah, kemudian di slide ketiga ini misalnya seperti ini. Kita juga di dalam slide ini ada gambar di sini. Gambar ini kita juga buat dalam bentuk animasi. Boleh juga kita buat seperti ini. Dia boleh masuk dari bawah, kemudian boleh kita atur juga masuk dari atas ke bawah. Bisa kita pilih di sini. Startnya juga kita ganti. Ini juga boleh langsung kita buat seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan maunya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah saya telah menjelaskan tentang bagaimana menambahkan background, bagaimana memilih background, menambahkan sound, menambahkan animasi, dan banyak sekali yang telah saya jelaskan tadi. Seperti yang telah saya kemukakan di awal video ini, bahwa saya akan juga menunjukkan bagaimana kita dapat menambahkan sound dalam slide yang telah kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Kita pilih menu insert, kemudian di pojok ini audio kita boleh pilih. Ini kita klik. Kita boleh pilih sound mana yang kita persiapkan untuk dimasukkan dalam slide ini. Misalnya contoh ini, kita klik kemudian insert. Nah, di laptop yang saya gunakan ini terjadi kesalahan, tidak dapat menambahkan soundnya, namun kurang lebih cara untuk memasukkan sound dalam slide ini seperti itu. Nanti teman-teman sesuaikan saja dengan komputer yang teman-teman gunakan di rumah masing-masing. Nah, seperti itu, bisa teman-teman langsung mencobanya. Nah, itulah penjelasan saya bagaimana langkah-langkah dalam membuat atau mendesain PowerPoint presentasi yang menarik. Semoga dalam langkah-langkah atau proses yang telah saya kemukakan di awal video tadi dapat membantu teman-teman sekalian yang masih kurang memahami dalam penggunaan aplikasi PowerPoint. Nah, semoga dapat membantu kita semua. Diucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.